Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Sementara Gatholoco menyendiri, berlagu tak merdu, bersyair tak berirama. Ia hanya melepas gejolak hati, melakukan solikoli, gebras-gebrus sendiri. Tak ada lagi yang peduli. Namun dalam kisah lanjutan kita ikuti perjalanan Kiai Abdul Manap bersama santrinya. Ia datang ke Kiai Hasan Besari, Kiai Luwih di Pondok Cepekan. Inilah kisahnya, diceritakan di Cepekan, pondok besar tempat santri mengaji. Pesantren ini sudah kenal, tersohor sampai keluar daerah. Kiai ini, pondok ini sangat terkenal. Ia menjadi guru, dia alim, tiada yang menandingi. Namanya Kiai Hasan Besari. Ia memang terkenal sebagai ulama, ditiru dan digugu para santri. Muridnya 300 datang dari berbagai wilayah tanah Jawa. Di saat setelah Isya, setelah salat di Serau, semuanya mengaji. Kiai guru segera mengajar kitab fikih dan tafsir. Macam-macam kelakuan santrinya. Ada santri yang sedang memahami arti Quran, ada juga yang sudah paham menghafalkan kitab sitin. Agar berhasil mereka saling bertanya di antara temannya. Tetapi ada banyak santri yang kurang paham, punya kepercayaan diri tinggi, merasa hebat. Santri yang sudah menguasai makna Quran itu biasanya menyendiri. Debat kepada guru kiai, memaknai lafal Quran semaunya sendiri. Namun setelah kalah berdebat ilmu dan diberitahu sebagai santri yang hafal, maka itu ribut berdebat seperti air terjun. Itulah kehidupan di pondok pesantren Kiai Besari. Kiai paling terpandang di tengah kehidupan yang gaduh tetapi tenang di pondok pesantren. Tiba-tiba dua santri mendatangi guru, memberitahukan kedatangannya. Tamu mereka adalah Abdul Jafar, Ahmad Arif, dan Kiai Abdul Manap, serta 6 sahabat yang tidak terpisahkan. Mereka masuk bersahutan selamanya, yang sedang menguji tutup kitab. Tamu itu segera naik surau dengan tergopoh-gopoh, menyalami satu persatu. Sesudah bersalaman merata, para santri naik ke surau dengan sopan. Kiai Hasan Besari berucap, seperti ada kepentingan, pukul berapa berangkat dari Pondok Rejasari. Setelah subuh, ketika fajar menyingsing, tiba sampai malam. Karena terlalu lama berhenti di jalan, berhenti untuk berdebat, dan kalah melawan orang kufur bernama Gatholoco. Kata Kiai Abdul Jafar, wajah laki-laki itu tidak berharga, kelihatannya seperti setan, anak iblis pembawa linggis yang digunakan untuk merusak dan meremuk aturan agama Rasulullah. Yang benar dipukul hingga putus, jika retak dirusak sekalian. Agama pun diobrak-abrik, sama aturan dilanggar, diacak-acak dan dijungkir balikan. Ia hanya bermaksud merusak. Dijawabnya dengan satu perkataan, gelagapan saya tak bisa menjawab, sebab semua yang haram dirampas, merusak aturan yang syirik. Ia penuh akal dan nakal, sangat ngayal dan berlaku tak sopan. Semua pengetahuan diketahuinya, semua pasal disangkalnya, dalil-dalil diartikannya. Saya kewalahan, menunduk bukan mengangkat muka, karena meski membantah tetap kalah. Saya tidak betah dipermalukan dan dijelekkan. Semua alasan diburunya, semua jawaban tidak ada yang bisa menangkannya. Malah saat diladeni untuk saling mengupat, tidak mempan.
Tambah ribut selanjutnya naik mengarah kepala, seperti maling yang akan diadili. Saya selalu diungguli, tetap sial tak bisa mengerungi. Saya minta kepada Yang Maha Agung selama hidup jangan sampai ketemu orang seperti dia. Kalau ketemu saya menyimpang, kalau jejer saya menyingkir. Hati saya sudah terhina karena kapok dicaci maki oleh Gatholoco. Panjang lebar sang tamu bercerita, Kyai Hasan Besari mendengar penuturan itu ikut terpancing. Ia marah, giginya menggeretak, matanya menatap tajam. Kyai Hasan Besari berkata keras. Ia memarahi santrinya, patut seperti rupamu. Santri remeh saja, benar kamu gundul kepala, buntu tak punya akal, belum pantas dijadikan guru. Guru bodoh pengetahuanmu, hanya sedikit tidak ada lain pengertianmu. Mendatangi sembarang rumah biasanya hanya berdoa, mengaji kulhu layatku nil. Berbeda dengan saya, gundul karena kesundul agama, putih surban karena pandai bicara. Kalah satu hal mengambil dari yang lainnya, maka pecinya dibuat dari rotan. Disegani sebagai santri ulama, tidak heran pengetahuanku banyak, menerawang tembus atas bawah karena itu baju kebajak bisa mengungkap pada pengetahuan halus dan kasar. Ikat pinggang berwarna-warni, pengetahuanku pun beraneka ragam. Ilmu Jawa, ilmu Belanda, Cina, Turki, Kamboja, Hindu, Bangla, Keling, semua itu sudah terserap. Aku simpan dalam wadah pengetahuan Arab. Sejak muda hingga tua, pengetahuan Jawa tidak mengecewakan, karena aku memang suku Jawa, karena itu bersarung lebar, longgar, luas, melebihi yang jelimet. Semua ilmu aku tahu, dengan tasbih sebagai senjata. Semua pengetahuan yang lebih dari halus, tidak ada yang bisa menyamaiku. Aku mengenakan sandal kayu, kemanapun pergi selalu unggul. Makanya tepat padumanku benar, tidak meleset, menerawang keluar ke dalam, ke bawah, ke atas. Seumpama aku kalah menjadi manusia yang tanpa budi. Sesungguhnya aku malu. Carilah sekarang dia di mana, si Gatholoco, orang kurang ajar itu. Aku akan memberitahu, rupanya manusia yang kurang ajar. Ahmad Arif berujar, ketika tadi saya pergi, ia membuntuti di belakang jalan saya. Kira-kira malam ini juga mungkin menginap di kota Pungkur. Jika kesini aku jewer telinganya. Kalau kalah melawan manusia perusak aturan itu, lebih baik sobek bibirku, aku akan mempermalukan, kata Kyai Hasan Besari. Fajar mulai menyingsing, udara pagi nampak nyaman, bunyi tenggerek telah pergi, berganti kicau burung yang bertengger di rumpun-rumpun bambu. Setelah salat subuh, 3 santri disuruh pergi mencari si Gatholoco, si manusia buruk rupa. Manusia buruk pergi. Instruksi yang diterima, Gatholoco harus ditemukan, dipaksa didatangkan di depan Kyai Hasan Besari. Tanpa tanya macam-macam, 3 santri pun segera berangkat. Tidak terasa, setelah perjalanan beberapa jam langkah, 3 santri sudah sampai di tempat candu kota Pungkur. Masuk bersama ke kota. 3 santri berhenti sambil memperhatikan kanan kiri, di mana gerangan manusia pendek kecil, pantat menonjol, rupa jelek, kulit bersisik yang selalu bermulut besar. Namanya Gatholoco. 3 santri ini memasuki rumah Madat. Ketiganya cenglinguan, mata dipasang di antara sekian banyak pemadat asap candu pemabukan.
membuat suasana menjadi remeng-remeng. Pemadat yang alat hisap yang memanjang menempelkan punggung sambil berteletekan. Ketiganya mengarahkan pandangan ke segala penjuru ruang. Tak kala di sudut terpencil ada manusia pendek kecil. Pantatnya menonjol, ketiganya pun hampir yakin itulah manusia yang dicari. Tiga santri ini pun mendekat. Ia memperlambat jalan, berpura-pura tanya seseorang. Namun karena yang ditanya acuh tak asuh, tiga santri ini pun langsung bicara pada sasaran. Siapakah nama sampean? Makhluk jelek yang nakal itu kembali petakilan. Tiga santri yang menanyakan namanya tak langsung dijawab. Ia menunjukkan sikap pongkoh. Setelah sang penanya penasaran, ia baru menjawab, jika kamu bertanya padaku, Gatholoco lah namaku. Tiga santri itu berseru serentak, senang bukan kenapa. Mereka merasa bisa menjalankan perintah guru dengan baik. Cocok, pas. Anda dipanggil untuk menghadap guru. Para santri dicepatkan Kyai Hasan Besari. Agar cepat sampean disuruh berjalan bersama saya. Gatholoco tak menyahut. Ia memperhatikan tiga santri itu sambil mengejek. Tengok-tengok ke kanan kiri dan manggut-manggut, tapi mulutnya tetap bungkam. Dia malah ketika mulut itu berbuka. Justru bukan jawaban ya atau tidak yang keluar, melainkan nyanyian sumbang asal bunyi yang tak jelas, laras dan iramanya. Piyik anak burung dara, pedet itu katanya anak sapi, cempe anak kambing, gudel anak kerbau, kirik kecil anak anjing, belo anak kuda, genji anak babi, bunga pucung katanya mayong, bunga melati katanya bunga melati, bunga pisang katanya jantung, jika bunga kelapa itu manggar, duh bunga menur, bunga menur, bunga pacar, bunga seruni, bunga seruni. Para santri yang sedang mendapat tugas gurunya itu pada heran. Mereka geli, tertawa, terpingkal-pingkal, tapi tak bersuara karena tak berani. Hanya dalam hatinya berkata, apa mungkin Gatholoco punya penyakit gila? Menyandangkan lagu tak bermutu, menensus binatang dan tumbuhan-tumbuhan. Ya harap dimaklumi, kata mereka berbisik, karena terlalu lama bernyanyi dan tak kunjung berangsur dari tempat penjual candu. Maka tiga santri itu membujuknya berkata lagi, mengingatkan sambil merayu tujuannya agar Gatholoco menurut dan mau berangkat. Mari segera berangkat ke Cepakan untuk menemui Kiai Guru. Mungkin sudah ditunggu-tunggu, terlalu lama saya nanti. Rengek para santri. Gatholoco tetap tak menjawab. Ia hanya tengok-tengok melirik-lirik seperti ada sesuatu yang akan dilakukan, tetapi menunggu saat yang tepat. Namun ketika ia didesak lagi, maka ia pun menjawab sengit, apa kamu tak tahu aku ini sedang sungkan tetapi sangat ketagihan. Jika kamu memaksa mengundang aku, maka topimu aku pinjam, aku gadekan, aku tukar dengan candu. Tapi janji kamu harus menebusnya sendiri. Nanti jika sudah mabuk, aku akan berangkat ke sana. Jika kamu tidak merelakan topimu itu, aku malas pergi. Aku tidak mau menemui Kiai. Tiga santri yang mendengar membahasnya bersama, namun sejumlah pembahasan tetap tidak ketemu jalan. Pemecahan tidak kunjung ada, karena sesungguhnya mereka tidaklah sedang mencari pemecahan, melainkan mereka hanya sedang memikirkan kemarahan Kiai. Kalau saya kasih lebih sengsara diri saya,
Lagi pula sayang, topi ini baru dan hanya satu. Belum lama saya beli. Baru 10 hari. Celakanya kalau tak saya berikan topi ini akan mendapatkan marah dari kiai guru. Lebih baik saya turuti saja. Santri utusan yang lain menjawab, memang begitu nalar yang sedang sial. Itu sama saja, topiku juga baru beli. Lamanya setengah bulan, harganya Rp1 pun. Santri yang satu lagi menyahut, tidak beda dengan topiku, baru dipakai 4 bulan. Padahal utang 7 uang, membayar menyicil ber-10 rupiah. Setiap pagi saya lubangkan, belum sah, masih kurang 5 ketip. Namun setelah hitung rugi, ketiganya pun pasrah. 3 santri berkata pada Gatholoco, ini topi saya, terimalah Gus Nganten. Anda ambil, digadekan atau apa, saya terserah. Terimalah topiku ini. Topimu mungkin bisa ditukar candu. Barang 2 kali debat ketuhanan, dialog kematian. Santri yang menjemput Gatholoco tak bisa berkutik. Mereka terpaksa merelakan topi yang dikenakan. Topi itu digadekan untuk ditukar dengan candu. Gatholoco menikmati candu sambil mengumpet-umpet, mengepulkan asap yang beraroma setan. Sudah kenyang menikmati candu, ajakan paksa para santri dituruti. Bawaannya dijinjing, Gatholoco berjalan. Diiringi 3 santri selama perjalanannya menyusuri lapangan, Gatholoco mencari kesenangan hati. Ia menyandungkan lagu, membayangkan seperti diiringi gamelan. Kumandangkan lagu, bernyanyi seperti candu. Ada topi jadi candu, candu jadi gilingan, ujungnya jadi asap, asapnya masuk dalam badanku, menyebar dalam menjadi segar. Jenang basah agar-agar, kaca hancur rasa, tulang tipis di ujung jari, namanya kuku. Segar jadi kuat berjalan, tapi yang kehilangan seperti cambuk kuda, pasti menyesal. Namanya air gigi, mengumpet-umpet dalam hati. Ya penjual perhiasan emas, batu yang digunakan mengasah pisau, saya akan bertemu guru. Santri dicepekan, burung kecil yang mandi bertanda, kapak panjang tanpa pasak, akan mengajak berdebat ilmu. Kadal besar yang hidup di bengawan, jambul yang isinya seperti mata merah, yaitu delima. Meskipun guru hebat, alim seperti ulama, alat pemotong padi ani-ani, saya juga berani melawan. Merica, kecut, bergelombol, wuni, semuanya akan saya ladeni. Jalan berkehendaknya sambil berlagu, ternyata akhirnya sampai juga. Di pondok Cepekan sudah di depan mata. Di pondok itu para santri dan semua guru memperhatikan yang sedang datang. Masih di halaman di bawah pohon jeruk, Kiai Abdul Jabar memberi saran kepada Kiai Hasan Besari, orang seperti ini najis makruh, tak pantas masuk. Meskipun makruh dan najis, tapi datangnya dari kehendakmu. Lebih baik diminta naik ke langgar agar segera bisa duduk. Kotor tidak menjadi apa, jika sudah pergi bekasnya disiram air, sahut Hasan Besari yang segera memerintah. Orang jelek
Tunduklah di situ saja, di luar utara timur itu. Gatholoco segera naik ke langgar. Tempat duduk sandaran menghadap utara timur. Bawahnya masih dipengangi, kemudian mengeluarkan korek pembikin api. Tangannya memegang puntung rokok. Puntung rokoknya sebesar jari telunjuk. Asapnya membubung memenuhi ruang dalam langgar. Baunya membuat sesak napas dan sangit. Para santri menutup hidung. Ada yang pindah tempat duduk. Hasan Besari berkata, "Namamu siapa?" "Namaku Gatholoco." Jawabannya Hasan Besari bertanya lagi, "Apa yang kamu bawa?" Kemudian Gatholoco menjawab, "Ini batangan. Batangan Anya cipta pikir yang hening. Ada juga butirannya. Ini yang namanya cupek. Perlu untuk menyongsong pengetahuan yang salah. Obatnya candu dan daun. Awar-awar yang dipakai jadi arang yang tawar. Jika dicampur obat dengan peluru, tidak ayal akan terkena marah. Peluru gulungan madat, jika sudah tepat tanjunya api akan menyala. Lasanya di ujung lidah, pelatuknya napas yang berat, pipanya bernama Zat Allah. Rasulullah berkumpul jadi satu, masuk dalam pipa, merasuk dalam badan, menyebar dalam kulit, daging, tulang, sumsum. Hatiku terang menerawang. Tidak heran semua berpikir. Hasan Besari berkata, "Kamu berani melawan pengetahuanku. Bila benar begitu, maka kamu berani melebur aturan Rasulullah. Apa kamu menolak hidup, senang mati, tidak takut masuk neraka, tidak ingin naik surga?" Gatholoco berkata pelan, "Seperti apa biasanya menolak pemilih? Sudah pasti kepada yang agung. Semua kesusahan itu menjadi milik orang mati, sedangkan semua kemuliaan menjadi milik orang hidup. Jika orang hidup itu susah, itu sudah keluar dari takbir pribadi yang membuat susah itu. Sedang yang mulia itu bersifat marah, tapi semua sifat itu samar, tidak bisa kelihatan secara lahir. Kamu yang tanpa nalar, apa saja yang kamu rasakan surga makna itu, padahal sudah kelihatan nyata siapa-siapa yang mulia hidupnya akan masuk surga, sedangkan siapa yang melarat masuk api neraka." Kyai Hasan Besari menjawab, "Surga neraka itu besok di akhirat." Gatholoco menyahuti sambil tertawa, "Jika besok belum tentu dia adanya hanya sekarang." Ternyata memang nakal pembicaraan manusia ini. Membantah kepada yang agung dan aturan Rasulullah sungguh wajib dibunuh agar mati. Jika masih awet hidup, masjid-masjid akan sepi. Tidak usah kamu membunuhku menggunakan senjata tombak atau keris. Sekarang saja aku sudah mati, sahut Gatholoco. Itu lagi ulahmu. Orang mati mulutnya celometan, badannya utuh seperti arca, kata Kyai Hasan Besari. Jika mati hatinya, hewan itu sampai hancurnya badan mati kering, yaitu matinya kayu. Jika hilang seperti aku, itu matinya setan. Seperti badanku ini tidak berwujud, tidak hilang, padahal aku sudah mati. Mati nafsuku, awalnya semua salah. Yang hidup budi pikir nalar jujur. Berpisahannya raga dan nyawa untuk mengendalikan lahir, itu yang bernama sadar. Berpisahnya kawula dan Gusti, benar aku hancur, terbercampur dengan tanah.
Rasa dan perasaan itu bersatu cahaya hidup. Untuk dibawa kepada sukmanya, semua naik ke surga sang Jibril yang mengawalnya. Jika sukmanya orang Islam yang menetapi salat 5 waktu dan banyak doanya siang dan malam, tidak merubah menetapi zakat, salat, puasa, fitrah pada hari raya. Hayang Widi dinaikkan ke surga pada hari raya, diterima Hayang Widi dinaikkan ke surga sebab menuruti perintah Kanjeng Nabi. Tetapi sukma orang kafir yang tidak menurut perintah Kanjeng Nabi akan dimasukkan neraka karena mengingkari tuntunan, sebab orang kafir adalah musuh Tuhan. Jelas Gatholoco. Yang kuasa membenci kepada orang kafir. Jika kamu tidak percaya pada kodrat Hayang Widi, itu membantah kekuasaan yang sebagai umat Nabi. Adanya kafir itu dari siapa yang berbuat kufur. Kegiatannya hidupnya untung atau celaka tidak lain adalah Yang Maha Kuasa. Seumpama Allah marah, membenci kafir, murtad kepada Hayang Widi, baik sebelum wujud diciptakan di dunia, jadi tidak punya musuh pada Hayang Agung. Jika demikian, Tuhanmu itu tidak punya budi, senang membuat kesusahan, mengadu-adu orang Islam dengan kafir. Berbeda dengan Allahku, lengkap sekali gurunya menuruti semua kegiatan umatnya. Tidak ada kafir, Islam berbeda-beda yang beragama. Maksudnya nama agama kegiatannya berbakti kepada Hayang Widi, yang sebut-sebutnya yang penting terus menerus tanpa bergantian agama. Langgeng terus siapa yang berganti agama, menolak agama yang lama, itu kafir namanya. Sebab menolak kodrat Hayang Widi, agamamu itu kufur. Menolak leluhurmu seperti menolak kodrat Hayang Agung. Doamu sia-sia menyebut nama Hayang Widi. Kamu itu bisa bicara jika kafir sukmanya masuk api. Sukma orang Islam itu semua masuk surga. Apa kamu sudah pernah mengalami mati? Kok tahu surga neraka? Tempatnya di mana? Itu yang disebut dalam kitabku, kata Hasan Besari. Gatholoco kemudian tertawa berbahak-bahak. Kamu santri kepepet, keparat, percaya dengan tertumpahnya tinta di bukumu, nyontek bukunya orang seberang. Bukan tinggalnya naluri, tidak memelihara buku dari naluri. Sesungguhnya kemampuanmu hanya kitab sembarangan. Kamu bawa sebagai oleh-oleh mati, diaturkan kepada Gusti Allah, dikembalikan pada yang memilikinya lagi. Apakah nanti diterima? Sebab itu miliknya pribadi. Semua doa, zikirmu, semua ucapanmu itu juga milik Hayang Agung. Padahal kamu haturkan kembali kepada yang memiliki. Apa tidak mendapat dosa? Itu semua milik Hayang Widi. Bagaimana kamu akan melaporkannya? Kamu itu membantah kitabnya Rasul Kiai. Guru menjawab, tidak, bukan itu yang aku bantah. Yang lain yang aku bantah. Sekali ini aku kembali membantah, sebab sudah kamu mengetahui bunyi buku tumpahan tinta itu. Pikirkan kenyataanmu. Rasanya dari sastra, lagi-lagi kamu itu mau mengaku. Besok jika kamu mati, membawa bekal mati. Kamu sudah mengakui itu. Besok kalau mati, badanmu tak lagi berasa, tinggal cahaya hidupmu. Gerak-geriknya hati membawa lafal sukmamu.
naik ke dalam surga sang Jaril yang mengawal, menghadap di muka Allah. Jika demikian, maka kamu sama dengan tidak mempertimbangkan ketika di dunia, di mana keberadaanmu barang baik di akhirat menjadi tumbal dan membawa satu yang bukan milikmu. Di dunia itu jangan cuma melafalkan sesuatu, menyembelih komat kamit berdoa, menghafalkan huruf alif lam, semua itu hanya lafal. Di dunia kamu harus mengetahui asalmu, hidup sampai mati. Malah sampai sekarang banyak berbuat keliru dalam mendatangi asalnya waktu, seperti subuh, duhur, dan asar, maghrib, serta isya. Sesungguhnya tidak berguna hidup mempunyai hidung dan mengetap waktu, sebab jika demikian maka kamu itu hanya menyembah waktu, tidak menyembah kepada yang membuat waktu. Jika malam dan siang hanya waktu, tidak kau pikir akan dirimu dan hidup sampai matimu, maka rasa badanmu itu milik Rasulullah, cahaya hidupmu itu milik Allah, gerak-gerak hati Nabi Muhammad membawa sisanya. Milikmu hanya perasaan, padahal yang kamu bawa itu tidak kamu kembalikan. Kamu kembalikan ke yang maha punya. Jika kamu masih membawa titipan 3 perkara, apa kamu tidak mati? Kiai guru yang mendengarkan marah-marah, ia lupa posisinya. Terpancing khotbah panjang Gatholoco, ia pun emosional, mengucap keras, apa yang harus ku kembalikan? Kemana saya harus mengembalikannya? Aku tidak merasa meminjam titipan 3 perkara. Melihat lawan debatnya terpancing, Gatholoco tambah petakilan. Ia tertawa ngakak, membuat lawan debatnya seperti bola yang diombang-ambingkan sesukanya, digiring ke sana kemari tanpa diketahui maksudnya. Kamu hidup tanpa mata, seumpama terangnya hari asalnya dari sinar, hilang semua matahari. Jika terangnya rembulan asalnya dari rembulan, hilangnya dengan sopan kembali pada asalmu lagi. Hasan Basri berusaha bertahan dan melambar jawaban. Mengapa rasamu, cahaya hidupmu, dan gerak hatimu tidak kamu kembalikan kepada yang memiliki itu? Gatholoco yang sejak tadi santai dan guyon tiba-tiba membentak keras. Aku tidak berani mengembalikan karena belum waktunya. Jika tidak ada permintaannya, aku takut dikira menolak pemberian Allah, takut kalau mendapat hukuman. Hasan Basri mengucap, yang disebut dalam kitabku dari Nabi Rasulullah, diperintahkan semua umat salat hari raya Idul Fitri. Gatholoco kemudian menyahuti, kamu itu keliru menerima bagaimana salatmu itu dipersembahkan untuk para nabi. Kiai guru mengucap, salat Idul Fitri itu ya salat seluang waktumu. Gatholoco perlahan bicara, kamu itu tambah keliru menerima. Jika demikian, kamu itu bukan umat Rasulullah. Jika kamu taat aturannya 5 nabi, mana ibadahmu kepada nabi itu? Kiai guru menyahuti, sembahku salat Idul Fitri yaitu sewaktu-waktu. Gatholoco bicara, kamu itu santri sesat, padahal Nabi Muhammad sudah jelas sebagai nabi penutup yang paling utama dari semua nabi. Perintahnya tidak meleset, sudah dimuat dalam kitab. Yang salah kamu sendiri, disuruh sujud 5 kali siang malam, begitu pagi waktu subuh sujud kepada Adam. Itu bukan Nabi Adam yang kosong sujudlah, yang kosong abadi adanya, sebab disujudi
sedang lebih kuasa menghilangkan gelap itu digantikan terang sinar. Sinar itu abadi saja. Semua manusia di dunia itu kesulitan saking panasnya perintah dari Allah lewat nabi dan diteruskan kepada umatnya. Semua agar bersujud kepada Sang Pencipta alam. Ketika 4 rakaat terkandung niat, mintalah semua agar panas berkurang dan berkurang pula dosamu, dan semua sama meminta lagi keabadian, keluluhuran seperti luhurnya matahari. Karena itu pelan-pelan turun makin rendah menjadi dingin panasnya. Banyak yang menyebutkan asar Nabi Muhammad melihat dan memerintahkan kepada umatnya agar bersujud lagi serta meminta abadi adanya sukma, dan sama memintalah juga keabadian keleluhuran. Allah yang maha lebih memberikan pahala pada kekuasaanmu, diabadikan kemuliaannya, jadinya bisa terlaksana. Turun makin rendah, makanya disebut sore. Kamu semua harus mengetahui ini. Kekuasaan Allah bisa membuat gelap dan terang, unggul dan kalah. Yang terang artinya hidup, yang gelap artinya itu mati. Nabi Muhammad melihat ini perintah Allah. Ia pun meneruskan kepada umatnya agar bersujud lagi kepada yang membuat alam dan berkuasa. Gelap terang membuat mati hidup, celaka kalah dan menang. Perlahan-lahan matahari buminya tidak disinari. Gelapnya makin kentara, merata di dalam semua manusia yang ada di dalam dunia merasa kesulitan karena gelap. Akibatnya tenggelamnya matahari. Bekalnya umat menuruti meminta kepada Allah dengan menangis. Pemohonan disebut isya. Maksudnya menangislah kepada yang maha luhur, mohon agar terang diganti terangnya rembulan. Semua manusia suka. Maksud rembulan itu sama dengan kasih. Kiai guru perlahan bicara merasa kekalahan, tinggal menunggu waktu. Kitab apa acuannya? Gatholoco berkata, baru kolbi namanya, artinya baru laut. Sedang kalbi itu hati yang sepi seperti laut tanpa batas, dalam luas dan lagi banyak isinya. Hasan Besari bertanya, tapi kamu tidak sembahyang? Gatholoco berlan bicara, sembahyang terus tidak putus-putus. Sujudku sudah ingat, kiblatku tengahnya bumi, bersamaan nafsu. Sujudnya nafsuku, keluar ubun-ubun salatku kepada Allah, keluar dari otakku sembahyangku kepada Allah, yang keluar lisanku sembahyang kepada Rasulullah, yang keluar dari hidungku ini zat bertanda itu tak hidup. Semua dari nafsu setia menyebutnya Allah. Kamu tidak mengetahui Rasulullah, sebutmu itu belum dilahirkan. Begitu juga bintang, rembulan dan matahari. Alam dunia sudah ada, dan sungguh yang lebih tua adalah matahari. Itu yang disebut dalam kitab Anbiya. Yang diperintahkan lebih dulu oleh Allah adalah cahaya Muhammad itu dengan sahabatnya, tapi berwujud roh di dalam bintang Johar. Padalah bintang Johar itu tempat dari semua roh. Bibit hidupmu itu sebenarnya menjadi dari nur Muhammad. Begitu juga bintang, rembulan dan matahari. Tempat asalmu itu memang tepat dari nur Muhammad. Bintang Johor menjadi pusatnya Muhammad. Hasan Besari mendengarkan ucapan Gatholoco, makanya marah-marah. Ia merasa diungguli. Sebagai kompensasinya ia marah-marah, bersuara lantang dan mengusir Gatholoco. Sudah, minggatlah Gatholoco, minggatlah. Gatholoco menjawab tenang, aku duduk di sini, suara milik Allah. Kebetulan tempatnya di tengah bumi. Aku senang, enak sekali duduk di surau sembari
merokok menunggu perintah Allah. Ketika Hasan Basri terhenyak dan bersedekap, berhenti sejenak merenungkan ucapan Gatholoco, mengupas maknanya, menarik seripatinya. Setelah itu ia menarik napas panjang, terdengar perlahan bicaranya. Sudah menjadi sumpahku kalau berdebat kalah, semua yang menjadi milikku wajib kamu ambil. Aku rela lahir batin, surau, rumah, barang-barang ini aku serahkan untukmu semua. Santri, murid di Cepokan yang senang membantu ku serahkan padamu. Biarlah berguru, ajarilah dengan ilmu utama. Para kiai temanku, aku pasrah saja apa yang menjadi keinginannya. Aku sekarang juga akan pergi berkelana. Semua mudah-mudahan selamat. Hasan Basri segera berangkat sedih, malu, pergi meninggalkan pondok Cepekan entah kemana. Begitulah Gatholoco yang mengalahkan debat dengan Kyai Hasan Basri. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar.